Jumpa lagi dari TV. Ini adalah smartphone paling premium dari Xiaomi saat video ini dibuat di awal April 2022. Snapdragon terkencang, quad speaker, layar WQHD 120Hz, 3 kamera 50 megapiksel, charger 120 watt, dan beragam fitur flagship tersedia di dalam Xiaomi 12 Pro ini. Yuk, kita langsung aja review smartphone kelas atas yang satu ini. Xiaomi 12 Pro, iya, smartphone premium satu ini ternyata ikut juga hadir ke Indonesia bersamaan dengan Xiaomi 12. Ini tampaknya jadi agak-agak kejutan dari Xiaomi ya. Mereka memang sudah menghadirkan versi resmi smartphone flagship mereka ke Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Tapi yang terakhir itu hanya versi polos. Versi Pro itu udah beberapa tahun tidak ikutan. Nah, pastinya ada perbedaan ya antara Xiaomi 12 dengan Xiaomi 12 Pro. Perbedaan itu antara lain yang pertama adalah layar. Ini bedanya bukan cuma sekedar ukuran layar saja, tapi ada beberapa fitur layar yang ikutan berbeda. Lalu baterai, selain kapasitas juga ada beda dukungan chargingnya. Kemudian setup kamera, ini harusnya akan jadi pembeda utama antara kedua smartphone ini ya. Xiaomi 12 diposisikan sebagai flagship yang cukup terjangkau pastinya dan punya spesifikasi yang belum sampai setinggi Xiaomi 12 Pro di ketiga hal tersebut. Kalau mau tahu detail beda seperti apa, ikuti aja video ini dan video review dari Xiaomi 12 nantinya. Tapi bukan sekarang, nanti nyusul setelah video ini ya. Nah, kita mulai aja langsung pembahasan smartphone ini dari paket penjualannya. Box yang digunakan Xiaomi 12 Pro ini desainnya mengikuti box dari Mi 11 Ultra, jadi warna dasarnya hitam. Ini berbeda dengan Mi 11, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro yang warna dasarnya adalah putih. Isi paket penjualannya itu tentunya ada unit Xiaomi 12 Pro-nya, ada charger 120 watt Xiaomi Hypercharge, ada kabel USB Type-C, ada case, ya masih dikasih case di sini, ada screen protector yang udah terpasang ke layar smartphone, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Ini termasuk juga kartu ucapan dari Alfinse. Seperti kita lihat, isi paket penjualan ternyata tidak dikurangi, masih lengkap dengan case, screen protector, dan yang paling penting chargernya. Dan ini adalah charger 120 watt Xiaomi Hypercharge alias kencang parah. Dari desain, Xiaomi menyebut desain smartphone ini sebagai all new iconic design. Untungnya iconic di sini tidak merujuk ke frame yang bergaya flat di pinggir ya, seperti tren smartphone di kelas menengah. Sebaliknya, Xiaomi justru menggunakan gaya sleek middle frame atau frame yang tipis dengan 3D curve untuk area samping bodi belakang dan depannya. Frame smartphone ini terbuat dari bahan metal tentunya. Secara umum, desain Xiaomi 12 Pro ini mengedepankan aspek elegan dengan fokus juga di kenyamanan ketika smartphone ini digenggam bahkan tanpa case. Sementara untuk warna, unit yang dijual akan menggunakan warna grey dan ada juga blue serta purple atau ungu. Untuk dimensinya 163,6 x 74,6 x 8,16 mm. Smartphone ini memang relatif tipis dengan desain bodi yang memang membuatnya nyaman digenggam. Bobotnya sekitar 205 gram. Nggak bisa dibilang ringan-ringan amat, tapi ini bukan yang paling berat di kelas flagship. Di kanan kita lihat ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Di atas ada infrared blaster khas Xiaomi banget nih ya. Ada mikrofon dan ada speaker di situ. Kemudian di kiri itu kosong, polos banget. Di bawah ada SIM tray, ya ini isinya adalah 2 nano SIM tray, nggak bisa ada SD card di sini. Kemudian ada mikrofon, USB Type-C, dan speaker. Sepintas terlihat kalau smartphone ini memiliki 2 tempat speaker ada di sisi atas dan bawah. Namun, Xiaomi menyebutkan kalau smartphone ini sebetulnya menggunakan quad speaker dengan sound by Harman Kardon. Ya, jadi kedua tempat speaker tersebut sebenarnya adalah 2 speaker untuk memberikan soundstage yang luas untuk surround dengan bantuan Dolby Atmos. Kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar AMOLED dot display 6,73 inci 3D curved LTPO. Panelnya pastinya AMOLED dengan Samsung E5 material. Dia menggunakan micro lens untuk meningkatkan efisiensi light emission di layarnya. Resolusinya WQHD+ 3200 x 1440 pixel. Dan tentunya ini bisa dirubah jadi Full HD+ kalau mau ya. Refresh rate-nya dynamic 120 Hz dengan Adaptive Sync Pro, mendukung refresh rate 1 Hz sampai 120 Hz. Di home screen, Chrome, dan beberapa aplikasi lainnya, kita menjumpai refresh rate-nya bisa turun ke 10 Hz setelah kita tidak beraktivitas beberapa detik di layar.
Sayangnya untuk YouTube berapapun FPS yang kita tonton, memang refresh rate tertahan di 60 Hz walaupun kita menggunakan mode auto. Oke, kita beralih ke touch sampling rate-nya, itu sudah bisa mencapai 480 Hz. Jadi harusnya kalau buat gaming asik nih ya. Nah, untuk layar ini juga menggunakan True Color 10-bit display dengan 1,07 miliar warna. Brightness-nya HBM 1000 nits dengan peak-nya di 1500 nits. Berdasarkan hasil pengukuran kami, untuk penggunaan indoor ya, bukan outdoor. Kalau tadi itu pasti outdoor dan kondisi terang ya. Indoor itu maksimum ada di 500 nits. Nah, layar ini disebut memiliki 16.000 tingkat brightness adjustment. Jadi sangat detail ya. Untuk color gamut di mode vivid itu 99,1% sRGB, 95,8% DCI-P3. Untuk saturated 100% sRGB, 99,5% DCI-P3. Di mode ini gamut volume sengaja diperluas jauh meningkat dari mode vivid agar saturasi lebih dalam kelihatannya ya. Untuk mode original color dia menggunakan 98,7% sRGB atau 74,5% DCI-P3. Tersedia opsi advance untuk melakukan fine tuning tampilan dengan basis preset original atau color gamut P3 dan sRGB. Layar ini tentunya mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision juga. Untuk fitur itu ada reading mode, ada sunlight mode, sementara sertifikasi itu ada SGS Eye Care Display dan DisplayMate A+. Bezel di sekeliling layar Xiaomi 12 Pro ini terbilang cukup tipis. Untuk bezel bawah layar memang sedikit lebih tebal dari bezel yang atas ya, tapi nggak beda jauh-jauh amat lah, jadi masih kelihatan cukup seimbang. Dia juga punya in-screen fingerprint sensor. Ini bisa juga dipakai untuk heart rate monitor. Jadi kita ya bisa ngukur detak jantung kita di sini. Earpiece itu ada di bezel atas layar. Sementara itu di sini juga kita lihat ada kamera selfie 32 megapiksel f2.45 di dalam punch hole di area tengah atas. Untuk video recordingnya itu bisa mencapai 1080p 60 fps. Sementara slow motion bisa 720p 120 fps. Kita beralih ke sisi belakang. Ini adalah Pro Grade 50 megapixel triple camera array. Ada 50 megapiksel wide angle pakai Sony IMX707 f1.9, lensa 7P, PDAF, OIS dan mendukung 4-in-1 super pixel. Kemudian ada ultra wide angle kamera yang 50 megapiksel juga, f2.2, lensa 6P, field of view-nya 115 derajat. Ini adalah lensa fixed focus. Untuk telefoto, lagi-lagi 50 megapiksel f1.9. Lensanya 5P dengan 2 kali optical zoom. Tentunya pakai autofocus kalau yang ini. Kemudian ada juga LED flash. Video recording itu sampai dengan 4K 60 di semua kamera belakang ini. Dan untuk wide angle kamera atau kamera utamanya itu bisa mencapai 8K 24 atau 8K 24 fps. Untuk slow motion itu sampai dengan 720p 1920 atau 1080p 960 fps. Kalau untuk fitur-fiturnya, wah ini ada segudang, ada banyak banget fitur-fitur kamera belakangnya. Setup kamera ini menarik ya karena menggunakan 3 sensor 50 megapiksel dan tidak ada kamera ekstra yang ya nggak begitu berguna di sini. Tiga-tiganya tentunya berguna. Nanti kita akan tes kemampuannya ya, tapi tentunya jangan di dalam studio, kita keluar nanti ya. Tapi kita lanjut dulu, kita bahas spesifikasinya. Tentunya di SoC pakai Snapdragon 8 Gen 1. Untuk RAM 12GB, storage internalnya ada 256GB. Saat pertama dinyalakan, storage ini sudah terpakai sekitar 28GB. Tidak ada opsi untuk memperluas storage dengan microSD, tapi ya ini udah 256GB, udah cukup besar. Memory extension tersedia, tapi rasanya RAM 12GB ini seperti ini nggak perlulah di-extend lagi. 12GB itu udah gede banget. Beralih ke sistem pendingin, dia pakai sistem pendingin Liquid Cool Technology. Dia pakai advanced cooling system dengan vapor chamber yang luas dan 3 layer graphite sheet. Untuk baterai 4600 mAh dan sudah support 120 watt Xiaomi Hypercharge dan Xiaomi Adaptive Charge. Dia juga mendukung 50 watt wireless turbo charging. Tersedia juga 10 watt reverse wireless charging untuk ngisi ulang perangkat seperti TWS, smartwatch, dan lain-lain ya, yang sudah mendukung fitur wireless charging. Untuk sensor, accelerometer, gyro, magnetic, proximity sensor, 360 ambient light sensor, barometer, dan lain-lain. Ini berjejer sih, kalau sensor banyak banget.
Konektivitas 2G, 3G, 4G, dan tentunya 5G. Kelas segini udah ada 5G dong. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2, NFC, USB-nya tentunya support OTG. Sayangnya emang smartphone ini masih belum mendukung koneksi ke monitor atau TV dengan kabel melalui USB Type-C. Untuk keamanan dia udah pakai fingerprint tadi dan dia juga bisa pakai AI Face Unlock. OS ini menggunakan MIUI 13 berbasis Android 12. Ya, yang di sini itu bukan 11, tapi Android 12. Dan di sini always on display-nya bisa tampil terus-menerus. Ada juga AI Image Engine. Ini adalah set fitur untuk meningkatkan kualitas tampilan konten yang terdiri dari super resolution untuk upscaling konten beresolusi rendah. Ada AI Image Enhancement, ada AI HDR Enhancement, serta MEMC untuk meningkatkan frame rate konten seperti yang biasa kita temukan di TV-TV itu. Mari kita langsung masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu. Antutu 8, skornya adalah 844 ribuan kalau tanpa kipas, 863 ribuan kalau kita menggunakan fan grip yang ada kipasnya itu. Lalu untuk Antutu 9, tanpa kipas di kisaran 956 ribuan dan 982 ribuan dengan fan grip. Ketika kita mencoba mendinginkan smartphone ini pakai AC, kita bisa mencapai skor Antutu di kisaran 1 juta. Sebenarnya sih ya 950 sampai 980 ribu itu udah gede sih, udah dekat sama 1 juta. Ya defaultnya aja udah kencang banget untuk sehari-hari ini. Kita lanjut ke Geekbench. Geekbench 5 tepatnya. Single core 1244, multicore di 3591 untuk yang tanpa kipas. Untuk pakai kipas 1242 dengan multicore 3738. Kita beralih ke CPU throttling test. Tanpa kipas, throttlingnya bisa mencapai 55%. Kalau kita pasangin kipas, hasilnya sedikit membaik dan throttle hanya ke 71%. Tampaknya Xiaomi ini berusaha menjaga suhu permukaan ya, supaya nggak terlalu tinggi. Kemudian beralih ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1. Grafik skornya adalah 19.273. Untuk Wildlife Stress Test tanpa kipas, tes ini sayangnya tidak bisa diselesaikan karena ada logo tulisan overheat di situ. Ini seharusnya adalah mekanisme untuk melindungi smartphone tentunya ya. Jadi kalau suhunya dirasa sudah terlalu tinggi bagi smartphone, proses yang berat ini akan langsung dihentikan. Nah, tapi memang sih tes kayak begini kan sebenarnya kita nggak pakai sehari-hari ya. Benchmarking gini, kita bahkan nggak install benchmark untuk penggunaan sehari-hari biasanya. Dan untuk smartphone apapun yang pakai SoC kelas premium yang sangat kencang seperti ini, kami sih memang selalu merekomendasikan pakai fan grip atau kipas pendingin kalau kalian mau menjalankan aplikasi yang berat-berat banget seperti ini. Nah, kalau kita pakai kipas, hasilnya adalah best score-nya di 10.100 dengan lowest score di 8.218. Jadi kestabilannya ada di kisaran 81,4%. Kita beralih ke GFX Bench. T-Rex offscreen 1080p itu ada di 433 fps. Sementara Manhattan 3.1 itu ada di 166 fps. Carchase 1080p offscreen 93 fps. Nah, Xiaomi itu sebenarnya menawarkan mode performance yang bisa diakses dari pengaturan baterai. Tapi saat kita coba ya, ini pakai kipas atau tanpa kipas, hasilnya itu kurang lebih sama dengan tanpa mode performance dihidupkan. Jadi selama pengujian kami tidak pernah menggunakan mode ini. Oke, mari kita langsung masuk ke gaming. Nah, untuk pengujian ini yang kita gunakan slider di menu setting baterai ada di mode balance. Opsi di overlay game turbo saat game terbuka diset ke opsi performance agar kita bisa melihat performa terbaik saat bermain game. Performance optimization di game turbo diaktifkan. Ini bisa mencegah terjadinya overheat berdasarkan klaim Xiaomi. Kita mulai dengan PUBG Mobile. Settingnya tuh sampai HDR. Extreme juga terbuka di sini ya. Dan tentunya Snapdragon 8 Gen 1 bisa menangani game ini dengan baik. Frame rate-nya tentu saja bisa mencapai 60 fps. Setelah 5 menit, suhu smartphone akan naik dan terasa agak hangat ya, tapi frame rate masih stabil di kisaran 60 fps. Kami terus memainkan game ini dan setelah 20 menit ada sedikit penurunan frame rate tapi hanya di kisaran 55 sampai 60 fps aja. Jadi masih aman. Lagian kalau main game enakan pakai kipas aja sebetulnya ya. Lanjut ke Apex Legends. Setting yang terbuka di sini terbilang luar biasa sampai Extreme HD dengan refresh rate sampai extremely high. Yang memang berarti ini mampu berjalan di 60 fps. Saat kami coba di Extreme HD, frame rate yang didapatkan ada di rentang 50 sampai 60 fps. Kadang-kadang sih kalau lagi rame banget itu bisa nyampe ke 40 sampai 55 fps. Setelah selesai battle, frame rate-nya balik lagi ke 50 sampai 60 fps.
Kita beralih ke Mobile Legends. Setting frame rate di ultra terbuka di sini. Sayangnya saat game ini dijalankan, refresh rate-nya otomatis turun ke 60 Hz. Jadi game ini terkunci di 60 FPS aja. Tentu saja untuk game ini ya performa smartphone ini terlalu tinggi ya. Jadi semua lancar di 60 FPS tanpa ada penurunan performa sama sekali. Bahkan saat kita mainkan 3 kali 3 ronde berturut-turut nggak ada masalah. Beralih ke game Subway Surfer. Sayang sekali game ini nggak jalan di 120 Hz ya layarnya ya. Terkunci lagi di 60 Hz yang membuat game ini jalan di 60 FPS aja. Tapi ya cukup mulus sih, dan yang jelas tidak ada frame drop sama sekali di sini. Lalu masuk ke game yang berat lagi di Modern Warship. Game ini sepertinya emang belum optimal di SoC Snapdragon 8 Gen 1 ya dari beberapa pengujian. Saat kita coba di setting high, kami cuma mendapatkan frame rate di kisaran 50-60 FPS di awal. Lalu saat battle bisa turun ke kisaran 40 FPS, kemudian turun ke 30 FPS saat rame. Saat nyoba di setting low, kita lihat bahwa game ini sebetulnya bisa jalan di atas 60 FPS. Frame rate awalnya 65-75 FPS. Tapi makin rame battlenya dia akan turun ke 50-60 FPS dan lalu turun sampai ke 40 FPS. Performa seperti ini memang terjadi karena kayaknya gamenya emang belum optimal untuk SoC ini aja sih. Beralih ke Minecraft, game ini kembali kita gunakan, tapi sayangnya Xiaomi 12 Pro ini belum mengizinkan game ini jalan di 60 Hz ya layarnya, jadi tetap dikunci di 60 Hz. Setting yang kami pakai adalah render distance-nya udah nyampe 22 chunk. Ini tertinggi yang tersedia di smartphone ini. Hasilnya, game ini bisa jalan di kisaran 50-60 FPS dan lebih cenderung banyak rata di 60 FPS. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Ada satu hal yang menarik terkait Genshin Impact di sini. Pertama kali kami kehidupan smartphone ini, game itu sudah diinstal di sini. Ya, jadi kami memandang ini sebagai pernyataan Xiaomi kalau smartphone ini siap diajak main Genshin Impact. Tentunya untuk smartphone premium kencang seperti ini, game kita jalankan di highest 60 FPS. Hasilnya, di 3 menit awal, frame rate-nya adalah 40-52 FPS. Kemudian turun ke 30-40 FPS dalam kondisi tanpa fan grip di sini ya. Kami kembali melakukan pencatatan frame rate dengan WeTest PerfDock setelah game berjalan sekitar 15 menit. Hasilnya, frame rate tetap di kisaran 30-40 FPS. Sesekali bisa naik ke atas 40 FPS atau turun sedikit di bawah 30 FPS. Tapi gamenya masih cukup nyaman di sini. Setelah game jalan lebih dari 20 menit, kami mencoba ukur suhu permukaannya. Untuk sisi depan, suhu tertinggi ada di kisaran 41-42 derajat Celcius. Untuk sisi belakang, suhu tertinggi bisa mencapai 44-45 derajat Celcius. Ini terasa agak panas ya, jadi bisa menimbulkan rasa kurang nyaman saat dipegang. Tapi ini umum terjadi pada semua smartphone dengan SoC yang super kencang. Bahkan pada brand yang buah-buahan sekalipun bisa kejadian nih. Saat menggunakan fan grip setelah game berjalan sekitar 15 menit, frame rate menjelajah map itu konsisten di 40-55 FPS. Dan saat battle dia hanya turun ke kisaran 30-an sampai 40 FPS saja. Di sini frame rate terasa relatif lebih stabil dibandingkan saat tidak pakai fan grip. Dan pastinya suhu sisi depan smartphone juga terlihat lebih rendah. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi 12 Pro nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Biar agak beda dikit, kita langsung aja mulai dari kondisi low light-nya ya. Saya penasaran banget nih kemampuannya saat low light seperti apa. Karena kalau kondisi terang siang begitu, hasil kamera bagus sudah biasa lah. Nanti kita kasih juga sampel kameranya di belakang. Cuman sekarang kita bahas dulu dari kemampuan low light-nya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama saya mau lihat tentunya kemampuan mikrofonnya dalam menangkap suara. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Yang kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofonnya si Xiaomi 12 Pro. Kalau tadi saya pas lagi pembukaan ada di depan, banyak kendaraan, berisik. Tapi kalau saya dengar dari suaranya sih itu masih jelas ya suara saya ngomong. Jadi ibarat kalian pengen vlogging gitu, belum pakai mikrofon eksternal. Mikrofon bawaannya si Xiaomi 12 Pro ini saya bilang udah sangat bagus. Emang udah layak lah untuk kualitas mikrofon kelas flagship. Nice. Selanjutnya saya juga akan menggunakan mikrofonnya si Xiaomi 12 Pro ini untuk voiceover di pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut. Pertama kita bahas dulu soal kualitas gambarnya sendiri. Kondisi seperti ini memang sebuah tantangan buat smartphone manapun ya, bahkan flagship sekalipun. Kita mulai dari kamera portraitnya dulu nih. Atau kita bisa bilang juga ini tele 2 kalinya. Noise-nya terbilang rendah, udah cukup bersih videonya, dan detail masih sangat terjaga. Warna juga masih belum bergeser terlalu jauh, masih mendekati warna aslinya. Dari segi stabilizer menurut saya biasa aja,
Kamera dengan sudut pandang kayak begini memang jarang ada yang bisa stabil-stabil amat sih, apalagi dia nggak dibantu pakai OIS. Tapi di kondisi begini memang harus hati-hati ya, karena kalau udah lebih gelap lagi, biasanya sistem akan memilih untuk cropping dari sensor utamanya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba gambarnya bisa lebih terang tapi hasilnya lebih pecah. Lanjut ke kamera utamanya. Kamera utamanya ini menurut saya termasuk yang luar biasa. Kemampuan menangkap cahayanya sangat baik, jadinya detail dan warna masih terjaga. Noise juga tidak terasa. Dari segi stabilizer juga aman banget, nggak terasa ada efek jitter. Mantap lah pokoknya kamera utamanya ini. Sekarang kita lihat kamera ultrawide-nya. Kamera ultrawide-nya ini juga termasuk yang lumayan bagus. Sudut pandangnya cukup lebar. Urusan detail jelas nggak bisa dibandingin dengan kamera utamanya. Tapi paling nggak masih cukup bisa diandalkan di kondisi seperti ini. Warna masih cukup terjaga dan terbilang bersih dari noise. Dari segi stabilizer juga aman. Videonya cukup stabil. Efek jitter-jitter dari IIS ada sedikit, tapi masih di level yang wajar sih menurut saya. Ini hal yang biasa terjadi kalau cuma ngandelin IIS tanpa bantuan OIS. Lanjut ke kamera selfie. Nah ini yang menurut saya sebuah kamera yang Xiaomi harus level up nih. Biasa aja hasil kameranya. Dibilang buruk enggak, bagus juga enggak. Detail memang kurang kalau udah kondisi kayak begini. Stabilizer juga cukup terasa ada efek jitter. Tapi meskipun begitu, warna masih cukup terjaga dan noise juga minimal. Buat yang penasaran dengan stabilizer di resolusi lain, saya kasih tabelnya aja ya. Intinya stabilizernya lengkap di berbagai resolusi. Udah nggak ada ceritanya stabilizer nggak tersedia di resolusi tertentu. Ya, sebagaimana mestinya smartphone flagship ya. Untuk kemampuan autofocus nggak ada masalah, baik terang maupun low light, kamera utamanya ini sangat bisa diandalkan. Kalau hasil kameranya saat terang sekilas saja cukup ya. Hasil videonya sangat bagus, detail udah nggak perlu diragukan. Paling yang perlu diperhatikan itu lebih ke karakter warna dan dynamic range. Kalian cocok gak sama karakter warnanya? Ini contoh kamera ultrawide-nya, lalu ini contoh kamera utamanya, lalu ini contoh kamera portrait-nya atau tele 2 kalinya. Kalau dari dynamic range, semua kameranya terbilang udah cukup baik menghandle sisi gelap dan terangnya. Tapi menurut saya belum jadi yang terbaik. Kita bisa meningkatkan dynamic range-nya untuk video dengan cara mengaktifkan manual fitur HDR yang ada di menu kameranya ini. Tapi sebagai catatan, ini terbatas untuk kamera utama dan selfie-nya aja. Untuk fitur-fitur ekstra ada beberapa yang saya coba. Ada dual video. Dengan fitur ini kita bisa pakai 2 kamera sekaligus. Apa yang kalian lihat ini adalah hasil tanpa editing ya. Saat pakai fitur ini hasilnya langsung seperti ini. Lalu saya juga coba slow motion ya. Slow motion di sini bisa saya bilang adalah salah satu yang terbaik untuk kelas harganya. Selain karena gambarnya bagus, kita diberi kebebasan untuk memilih resolusi dan frame rate. Kita lanjut ke hasil foto-fotonya, dan ini kalian bisa lihat aja berikut ini ya. Oke, kesimpulan soal kameranya. Saya bisa bilang secara mendasar kameranya ini terbilang mumpuni dan memang layak masuk kelas flagship dengan kelas harganya ini. Tapi tentunya nggak ada kamera yang sempurna ya, ada beberapa komplain juga dari saya. Yang pertama itu kamera portrait atau tele 2 kalinya ini belum pakai optical image stabilizer. Dengan focal length seperti ini, kameranya ini akan semakin sensitif terhadap guncangan. Dampaknya akan terasa saat foto low light nih. Goyang sedikit aja, potensi gambar jadi blur itu tinggi sekali. Masih terkait portrait, ketika kita pakai mode portrait, HDR-nya itu nggak jalan. Kalian bisa lihat sendiri lah bedanya. Lalu kemudian selfie-nya belum bisa 4K 60. Kompetitornya di kelas harga yang mirip bisa kasih lebih dan bisa ngasih kemampuan video yang lebih merata. Jadi menurut saya Xiaomi harus level up di kamera selfie-nya ini. Kemudian warna antar kamera belum konsisten baik foto ataupun video. Kalau smartphone kelas menengah bawah sih saya masih maklum. Tapi kalau di level flagship, kompetitor-kompetitornya udah memperhatikan user experience bahkan sampai sedetail ini. Tapi terlepas dari komplain saya itu, menurut saya banyak juga kelebihan dari kameranya ini. Misalnya, secara mendasar kemampuan kameranya itu memang udah terbilang bagus ya, baik foto atau video. Di kondisi apapun, udah cukup bisa diandalkan. Dan menariknya saya nggak ngerasa ada foto yang oversaturated seperti di versi Xiaomi 12 kemarin yang saya tes. Jadi kalau di sini tuh warna yang dihasilkan semua beres, nice. Lalu hasil slow-mo-nya bisa saya bilang yang terbaik untuk kompetisi smartphone Android di kelasnya. Lalu Pro Mode-nya sangat bisa diandalkan untuk bikin konten. Lalu Portrait Mode-nya punya separasi objek yang terbilang rapi dan sudut pandangnya memang udah pas buat foto portrait.
Lalu dia juga punya fitur ekstra di kameranya yang berlimpah dan unik-unik. Dan terakhir yang sangat saya apresiasi adalah seluruh kameranya fungsional. Bukan kamera gimmick asal ada atau yang buat adu banyak-banyakan jumlah aja. Apalagi ya sampai pakai logo-logo AI gitu. Tapi tenang, Xiaomi 12 Pro ini adalah flagship sejati. Oke, itu dia tes kameranya Xiaomi 12 Pro ini. Gimana menurut kalian? Apa sudah memenuhi ekspektasi kalian atau kebutuhan kalian? Dan perlu diingat, apa yang saya bahas di sini adalah pendapat saya ya. Jangan dijadikan yang pasti paling benar. Kalian punya pendapat kalian sendiri, tulis aja di komentar ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, gimana kameranya? Impresif? Oke, kita masuk ke pengujian baterai sekarang. Pengujian ini kita lakukan dengan setting refresh rate default aja. Kita mulai dengan lokal video playback 1080p. Hasilnya baterai habis di kisaran 13 jam 30 menit. Ini rasanya hasilnya agak kurang pas. Mungkin Xiaomi masih butuh tuning sedikit di sini ya. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR selama 30 menit baterai berkurang sekitar 3% saja. Refresh rate juga bertahan di 60 Hz di sini. Nah, kalau ini hasilnya sih asik. Lalu untuk TikTok 30 menit baterai berkurang sekitar 5% untuk swipe konten di sosial media yang populer ini. Lagi-lagi ini hasil yang masih lumayan wajar. Kemudian untuk Genshin Impact 30 menit baterai berkurang di kisaran 16% di setting highest 60 dan 13% di setting lowest 60. Nah, sekarang beralih ke charging. Saat kita memasang 120 watt Xiaomi Hypercharge, akan ada pertanyaan, apakah kita mau mengaktifkan mode boost atau tidak? Berdasarkan keterangan dari Xiaomi, mode ini membuat charging jadi lebih cepat, tapi smartphone bisa jadi sedikit lebih panas. Oke, kita tes langsung mode standar. 50% tercapai dalam waktu 12 menit saja. Sementara 100% full itu tercapai dalam waktu 28 menit. Ini sudah terbilang kenceng banget, di bawah setengah jam. Sekarang kita coba mode boost bagaimana. 50% tercapai hanya dalam waktu 7 menit saja. Ini kenceng banget. Lalu untuk mencapai 100% full hanya butuh waktu sekitar 21 menit. Jelas ini lebih kenceng. Tapi sejujurnya 28 menit udah kencang sih. Ya kalau mau menghindarkan panas, mendingan gak usah pakai mode boost aja. Udah kencang parah ini. Nah, untuk pengujian lainnya kita lihat bahwa Netflix sudah Widevine L1. Dia udah dukung streaming full HD dan juga sudah support Dolby Vision di sini. Keren. Flagship banget. Untuk YouTube, video playbacknya bisa 4K 60 dan udah support HDR juga. Untuk haptic feedback, Xiaomi itu menggunakan X-axis linear vibration motor. Ini memberikan feedback yang halus dan akurat. Enak banget ketik di sini nih. Wi-Fi sharing ada di sini, bisa diaktifkan langsung dari personal hotspot. Nah, untuk harga, saat pengujian kami belum memperoleh harga tepatnya ya, karena kami mengujinya sebelum peluncuran dan pengumuman harga. Akan tetapi, kalian bisa menemukannya di dalam kolom deskripsi. Cek di dalam kolom deskripsi. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan. Pertama, muncul tulisan overheat saat benchmark stress test yang 3D Mark tadi. Tapi perlu diingat, kalau ini hanya terjadi di benchmark spesifik ini saja. Kami tidak menemukan masalah ini dalam pengujian yang lain. Jadi sepertinya ini hanya terjadi di benchmark tertentu aja. Dalam penggunaan sehari-hari, ini sih nggak terjadi. Kemudian, suhu body bisa agak tinggi saat main game berat, spesifik Genshin Impact. Tapi lagi-lagi ini wajar untuk smartphone dengan SoC yang sangat kencang seperti ini. Jadi, kalau kalian emang mau main game berat dalam waktu lama, kami menyarankan penggunaan fan grip atau bentuk pendingin ekstra yang lainnya. Ini adalah saran yang sama yang kami berikan ke semua smartphone kelas flagship yang kencang. Lalu, tidak ada dukungan untuk penggunaan microSD, tapi 256GB udah cukup besar ya. Mungkin microSD nggak terlalu dibutuhkan di sini. Lalu, refresh rate dynamic 120Hz itu memang tersedia, tapi Xiaomi rasanya masih belum optimal dalam menurunkan refresh rate. Di home dan menu refresh rate emang bisa turun sampai 10Hz, tapi di aplikasi itu kita sering nemunya dia cuma turun sampai 60Hz saja. Lalu daya tahan baterai itu terasa sedikit kurang, bahkan di tes lokal video playback itu rasanya agak rendah ya pengujian baterainya. Kemungkinan ini akan bisa diperbaiki dengan update-update ke depan. Ya kita udah lihat beberapa flagship lain juga di awal itu ada aja masalah kecil-kecil seperti ini yang akhirnya nanti akan diperbaiki dengan update software. Lalu kemudian belum adanya dukungan display output melalui USB Type-C dan belum ada IP rating. Mengingat banyak smartphone kelas premium yang menawarkan dua hal ini, rasanya sih udah saatnya ya Xiaomi memikirkan kedua hal ini. Atau mungkin mau disediakan di seri yang lebih tinggi lagi.
Kita lihat nanti ya. Oke, dari sisi kelebihannya, desain bodinya ini elegan, cocok untuk kelasnya dan cocok sebagai smartphone kelas flagship yang premium. Menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, ini menjanjikan smartphone ini memiliki performa yang tinggi. RAM besar, storage internal juga besar, layar AMOLED dengan tampilan yang sangat baik. Color gamutnya juga tinggi mencapai kisaran 100% DCI-P3. Dukungan HDR10 Plus dan Dolby Vision ini membuat konten yang mendukung kedua standar itu bisa tampil dengan keren banget di smartphone yang satu ini. Paket penjualannya, ini penting banget. Paket penjualannya itu masih sangat-sangat lengkap. Jadi kalau ada yang mau banding-banding harga ini dengan yang lain, cek dulu yang lain ngasih kelengkapan seperti charger, casing, dan lain-lain nggak? Kalau yang ini masih ada. Bicara soal charger, chargingnya kenceng. Kita nguji charging itu tidak pernah berada sampai lewat 30 menit. Bahkan itu ngisi dari 0 sampai penuh. Bahkan tanpa mode boostnya aja, kalian udah bisa dapat pengisian dari 0 sampai penuh di bawah 30 menit. Konektivitasnya lengkap dan modern dengan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, dan yang jelas ini siap untuk 5G ya. Speaker, quad speaker dari Harman Kardon ini terasa memberikan kualitas audio yang di atas rata-rata speaker stereo smartphone pada umumnya. ProGrade 50 megapixel triple camera array ini juga menawarkan hal yang jarang dan langka ya, di mana ketiga kameranya semua sensornya 50 megapiksel. Fitur kameranya juga terbilang melimpah ruah. Perekaman videonya bahkan bisa mencapai 8K 24 fps di kamera utamanya. Lalu MIUI 13 dengan basis Android 12. Sejak awal dia udah langsung pakai Android 12 dan di sini always on display-nya udah benar-benar always on. Fitur ekstra juga banyak yang menarik. Infrared blaster khas Xiaomi, heart rate monitor di fingerprint sensor, dan ada AI image engine. Ya, Xiaomi 12 Pro ini hadir sebagai flagship tertinggi Xiaomi setidaknya sampai dengan bulan April 2022 ini. Jika kalian memang sedang mencari sebuah smartphone kelas flagship dan membutuhkan fitur-fitur unik yang tersedia di Xiaomi 12 Pro, bisa jadi ini adalah pilihan yang paling pas untuk saat ini. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.